Di saat semua direktur panik karena proyek 3 triliun hampir hancur dan waktu tinggal 2 jam, seorang tukang pel santri bernama Azam tiba-tiba menunjuk layar presentasi dan bilang ada yang sengaja merusak semuanya. Vanessa, miliarder cantik yang sudah nyaris menyerah, cuma bisa menatapnya dengan syok. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam itu gedung Arunika Capital berdiri seperti menara yang tetap mewah dari luar, tetapi di dalamnya terasa seperti kapal yang sedang bocor pelan-pelan. Lampu-lampu di setiap lantai masih menyala. Lift naik turun tanpa henti. Orang-orang berjas lewat dengan langkah terlalu cepat. Dari kejauhan terdengar suara pintu ruang rapat dibuka tutup, nada dering telepon yang tak sempat dimatikan, dan percakapan pendek yang penuh tegang. Di lantai 32, tempat para petinggi perusahaan biasa bicara tentang proyeksi, investasi, dan angka-angka bernilai miliaran, malam itu tak ada lagi wibawa yang rapi. Yang ada hanya kepanikan yang berusaha disembunyikan. Azam sedang mengepel lorong utama ketika suara bentakan dari dalam ruang rapat besar membuat tangannya berhenti. Kalau file final itu tidak kembali malam ini, kita tamat. Suara itu tajam, putus asa, dan terlalu keras untuk ukuran orang-orang yang biasanya bicara pelan penuh kendali. Azam menunduk lagi, lalu mendorong pelan gagang pel ke ujung marmer hitam yang mengilap. Ia tidak ingin tahu urusan orang-orang kantor. Sejak awal bekerja di sana, ia sudah paham satu hal, semakin sedikit ia terlihat, semakin aman hidupnya. Ia datang setiap malam setelah jam kerja berakhir, membersihkan ruang rapat, lorong, pantry, dan toilet eksekutif. Menjelang subuh ia pulang dengan seragam yang kadang masih lembab oleh air pel, lalu tidur beberapa jam sebelum kembali membantu di pesantren. Usianya 26 tahun, tapi hidupnya membuat bahunya seperti lebih tua. Ia tinggal di kamar kecil dekat gudang pesantren, hidup sederhana, dan mengirim hampir seluruh gajinya untuk kebutuhan pesantren serta obat Ustaz Hamim, ayah angkat yang sudah membesarkannya sejak kecil. Ia tidak punya gelar tinggi, tidak punya nama keluarga, tidak punya apapun yang membuat orang menoleh 2 kali. Dan justru karena itu, ia terbiasa menepi. Namun malam itu, ketenangan menepi seperti sedang ditarik paksa keluar dari dirinya. Pintu ruang rapat besar terbuka mendadak. Seorang pria parubaya dengan setelan mahal keluar sambil membawa tablet. Wajahnya merah padam, rahangnya tegang, dan satu map tebal dibanting ke meja resepsionis depan. Suara benturannya memantul ke lorong. Percuma semua ini kalau sistemnya tetap kacau. Geramnya. Ia pergi tanpa melihat siapapun. Di belakangnya muncul Vanessa. Azam pernah melihat perempuan itu beberapa kali dari jauh. Biasanya di pagi hari, berjalan cepat bersama asistennya dengan wajah tenang dan dingin. Semua orang menyingkir saat ia lewat. Dari cara orang menunduk, Azam tahu Vanessa bukan sekadar direktur muda. Ia pusat dari banyak keputusan, dan mungkin pusat dari banyak ketakutan. Namun malam itu, sosoknya berbeda. Vanessa masih tampak anggun dengan blazer merah muda lembut dan rambut hitam yang tertata rapi, tetapi wajahnya tidak lagi tenang. Matanya membesar, napasnya tak seteratur orang yang biasa memegang kendali, dan bibirnya sedikit terbuka seperti seseorang yang baru sadar bahwa waktu sedang berlari meninggalkannya. Azam cepat-cepat menunduk. Semua keluar 5 menit, kata Vanessa kepada tim di dalam ruangan. Satu persatu staf dan analis keluar sambil membawa laptop, kertas, dan wajah yang kacau. Begitu ruangan agak kosong, hanya layar besar presentasi di depan yang masih menyala. Grafik biru, merah, dan hijau memenuhi layar. Ada garis naik turun, angka-angka besar, dan beberapa kolom data yang terlihat bergerak tak wajar. Azam menarik ember pel pelan, berniat berpindah ke ujung lorong lain. Tetapi roda ember itu tersangkut pada tepian karpet ruang rapat. Ember nyaris terbalik. Refleks, ia menahannya cepat dengan tangan kiri. Tubuhnya condong ke depan. Matanya terangkat ke layar. Hanya sesaat. Tapi sesaat itu cukup. Dada Azam langsung menegang. Ada sesuatu yang aneh di sana. Ia bukan orang kantor. Ia bukan analis. Tapi matanya terbiasa melihat pola. Dulu, saat masih kecil di pesantren, ia sering duduk sampai larut bersama Ustaz Hamim yang diam-diam suka mengajarinya membaca tabel keuangan lama, laporan bantuan, dan pola angka. Ustaz tua itu pernah bilang, angka juga bisa bohong, tapi kebohongan selalu meninggalkan bekas kalau dilihat dengan sabar. Dan malam ini,
Di layar besar proyek bernilai 3 triliun itu, Azam melihat bekas yang janggal. Satu kolom tampak terlalu rapi untuk disebut error. Satu baris tampak bergeser setengah langkah, tapi dampaknya menjalar ke seluruh simulasi. Azam menelan ludah. Jangan ikut campur. Ia menunduk lagi. Tetapi di saat yang sama, ia melihat Vanessa berdiri sendiri di tengah ruang rapat kosong, memegang ujung meja dengan tangan yang sedikit gemetar. Perempuan itu menatap layar seperti orang yang sedang berdiri di depan sesuatu yang terlalu besar untuk dipatahkan sendirian. Untuk pertama kalinya, Azam tidak melihatnya sebagai miliarder. Ia melihatnya sebagai manusia yang sedang kehabisan jalan. Kamu belum pulang? Suara Vanessa membuat Azam tersentak. Ia cepat-cepat membungkuk kecil. Maaf, Bu. Saya cuma bersih-bersih. Bagian sini tidak perlu sekarang. Iya, Bu. Ia menarik ember hendak pergi. Sungguh hendak pergi. Namun tepat saat melangkah, matanya tertarik sekali lagi ke sudut layar. Ada satu angka di kolom proyeksi risiko yang tampak seperti berasal dari sumber berbeda. Halus sekali. Tapi salah. Sangat salah. Kali ini kakinya berhenti. Vanessa memperhatikan. Ada apa? Azam menggenggam gagang pel lebih erat. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, jalan. Azam menunduk makin dalam. Kepalanya ramai. Hatinya berdebat sendiri. Ia tahu posisi dirinya. Ia tahu satu kalimat lancang bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Tapi bila ia diam, ia akan pulang dengan bayangan kesalahan itu menempel di kepalanya semalaman. Dan ia tidak yakin bisa tidur dengan tenang. Bu. Suaranya pelan sekali. Vanessa mengangkat mata. Apa? Azam menelan ludah. Grafik itu, bukan salah hitung. Hening. Suara pendingin ruangan terdengar lebih jelas. Vanessa memandangnya seperti tidak yakin apa yang baru didengarnya. Apa? Azam langsung menyesal. Maaf, Bu. Saya lancang. Kamu bilang apa tadi? Azam tak berani menatap wajahnya. Saya cuma lihat ada yang aneh. Vanessa tertawa pendek, tanpa humor sedikit pun. Kamu petugas kebersihan. Iya, Bu. Dan kamu mau bilang kamu paham apa yang sedang dilihat tim analis saya sejak sore? Azam menutup mulutnya rapat sejenak, lalu akhirnya berkata, saya tidak paham semuanya. Tapi saya lihat ada yang digeser. Vanessa belum sempat menjawab ketika dua staf masuk tergesa membawa laptop cadangan. Bu Vanessa, investor minta kepastian. Tinggal 2 jam. 2 jam. Kalimat itu jatuh berat di ruangan. Vanessa memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Ia menatap Azam lama sekali, seolah sedang menimbang apakah malam ini sudah cukup gila untuk mempercayai hal yang tak masuk akal. Kalau kamu sedang cari perhatian, katanya dingin, ini bukan malam yang tepat. Azam menggeleng cepat. Saya tidak cari perhatian, Bu. Lalu, Azam memberanikan diri mengangkat tangan sedikit ke arah layar. Kolom biru itu. Baris ketiga dari bawah. Angkanya bukan rusak. Dipindah. Salah satu staf di dekat pintu terkekeh kecil. Maaf, Bu, tapi ini kebangetan. Vanessa tidak ikut tertawa. Ia justru menoleh ke layar, lalu ke Azam lagi. Mata perempuan itu menyipit. Bukan marah. Bukan pula percaya. Lebih seperti orang yang sedang mencari alasan terakhir untuk tidak tenggelam. Kalau saya kasih kesempatan, katanya pelan, kamu butuh berapa lama? Azam membeku. Bu? Salah satu staf tampak tak percaya. Vanessa tidak mengalihkan pandangan dari Azam. Berapa lama? Azam merasa tenggorokannya kering. 3 menit. Kini seluruh ruangan benar-benar senyap. 3 menit. Kalimat itu terdengar bodoh, nekat, dan mustahil. Vanessa melangkah ke samping layar. Kasih dia tempat. Bu, ini gila, protes staf yang sama. Kalau kalian punya solusi, dari tadi proyek ini tidak akan diambang hancur. Suara Vanessa datar tapi memotong tajam. Kasih dia 3 menit. Azam masih berdiri kaku. Kamu, kata Vanessa, kini langsung padanya. Kesini. Azam melangkah pelan memasuki ruang rapat. Lantai karpet tebal meredam suaranya, tapi jantungnya sendiri berdebar begitu keras sampai terasa di telinga. Untuk pertama kalinya dalam hidup,
Ia berdiri di depan layar presentasi proyek 3 triliun. Masih memakai pakaian petugas kebersihan. Satu tangan memegang gagang pel, tangan lain dingin oleh gugup. Semua orang menatapnya. Ada yang sinis. Ada yang jengkel. Ada yang hanya ingin melihatnya jatuh secepat mungkin. Azam mengabaikan semuanya. Ia menatap layar. Angka-angka itu kembali bergerak di kepalanya seperti peta yang pernah ia pelajari diam-diam bertahun-tahun. Ia tidak mencari keseluruhan. Ia mencari luka kecil yang membuat tubuh besar ini roboh. Buka data mentahnya, katanya. Staf analis menoleh ke Vanessa, lalu melakukannya dengan wajah tak senang. Data mentah muncul. Azam menunjuk cepat. Ini. Apa? Yang ini. Jemarinya menahan di satu blok kecil. Kalau ini asli, ritmenya harus turun bertahap. Tapi ini malah pindah bersih. Terlalu bersih. Analis itu mengetik. Semakin ia membuka catatan input, wajahnya berubah. Keningnya mengerut. Tawa sinis tadi hilang. Bu, katanya lirih. Ada login tambahan. Vanessa langsung mendekat. Siapa? Tidak tercatat di user utama. Buka semua. Jari-jari analis bergerak lebih cepat. Log akses tampil. Ada jejak 7 menit dari akun tersembunyi yang tidak seharusnya masuk ke bagian simulasi final. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Azam menatap layar sekali lagi, lalu berkata pelan. Bukan error sistem. Bu, ini sengaja. Vanessa menoleh kepadanya. Untuk pertama kalinya, tatapan itu tidak memandangnya sebagai tukang pel. Melainkan sebagai seseorang yang baru saja membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Azam tidak melangkah ke depan layar seperti orang yang ingin terlihat hebat. Justru sebaliknya. Tubuhnya tampak makin kaku. Tangannya masih basah oleh air pel. Gagang pel yang tadi belum sempat ia lepaskan kini ia sandarkan pelan ke sisi meja. Seolah satu-satunya benda akrab di ruangan itu adalah alat kerja yang selalu menemaninya setiap malam. Di hadapan para analis, manajer, dan direktur yang berpakaian rapi, Azam tampak seperti orang yang salah masuk pintu. Tetapi matanya tidak salah. Ia menatap layar besar itu dengan fokus yang membuat ruangan perlahan ikut diam. Vanessa berdiri di samping. Rahangnya tegang. 2 jam sebelum presentasi final, perusahaan yang ia jaga mati-matian sedang berada di titik paling rapuh. Ia sudah terlalu lelah untuk mempercayai keajaiban, tapi juga terlalu terdesak untuk menolak kemungkinan terakhir. Data mentah. Kata Azam sekali lagi, lebih jelas kali ini. Salah satu analis menarik napas kesal, lalu membuka tampilan belakang sistem. Kolom-kolom baru muncul. Angka-angka yang semula rapi kini terlihat lebih telanjang. Vanessa melipat tangan di dada, menatap Azam tanpa berkedip. Semua orang menunggu laki-laki sederhana itu melakukan sesuatu yang akan berakhir pada 2 kemungkinan, menyelamatkan keadaan atau mempermalukan dirinya sendiri. Azam mendekat. Jemarinya tidak langsung menunjuk. Ia membaca. 1 kolom. Kolom berikutnya. Lalu jejak perpindahan input. Di kepalanya, bentuk-bentuk itu bergerak cepat seperti aliran yang pernah ia pelajari dulu dari catatan Ustaz Hamim. Bagi orang lain, angka hanya angka. Bagi Azam, angka punya irama. Dan malam itu, irama itu rusak di satu titik yang terlalu rapi untuk disebut kesalahan biasa. Yang ini, katanya akhirnya. Ia menunjuk satu blok kecil di sisi kanan proyeksi. Analis yang tadi mengejeknya menyipitkan mata. Itu parameter risiko cadangan. Bukan lagi. Jawab Azam pelan. Apa maksudmu bukan lagi? Azam menelan ludah. Banyak mata sedang menekannya. Tapi ia memaksa dirinya tetap melihat layar, bukan wajah-wajah di ruangan. Kalau ini asli, pergeserannya tidak akan sehalus itu. Dia dipindah, tapi dibuat seolah tetap alami. Dia? Ulang Vanessa. Azam terdiam sepersekian detik, lalu berkata, orang yang ubah data ini. Ruangan membeku. Staf teknis langsung membesarkan tampilan log. Baris-baris akses bermunculan. Analis yang tadinya kesal mulai mengetik lebih cepat. Keningnya mengerut. Suara ketukan keyboard terasa lebih keras karena tak ada lagi yang berbicara. Bu, katanya akhirnya, lebih pelan. Ada 1 akses tambahan. Vanessa melangkah mendekat. Dari mana? Tidak lewat user utama tim. Buka. Tampilan berubah lagi. Ada jejak masuk selama 7 menit dari akun yang tidak seharusnya menyentuh parameter inti. 7 menit. Hanya 7 menit.
Tapi cukup untuk mengganti arah seluruh simulasi dan membuat proyek 3 triliun itu tampak seperti lubang besar yang siap menelan investor. Salah satu manajer bersumpah pelan. Yang lain menatap layar seperti baru saja melihat hantu. Azam masih berdiri di tempatnya. Napasnya pendek-pendek. Ia tidak merasa bangga. Justru sebaliknya. Ia tahu sejak detik ini, dirinya sudah terlalu jauh masuk ke sesuatu yang kotor. Vanessa mengalihkan pandangannya dari layar ke Azam. Tatapan perempuan itu berubah. Masih tajam, tapi tidak lagi menolak. Kini ada keterkejutan, rasa ingin tahu, dan satu hal yang lebih berbahaya dari keduanya, kebutuhan. Apalagi? Tanyanya. Azam memejamkan mata sesaat, lalu membuka lagi. Ini bukan cuma bikin grafik kelihatan jelek, Bu. Maksudmu? Orang ini tidak mau proyeknya diperbaiki cepat. Makanya dia tidak hapus semuanya. Dia cuma ubah titik yang kalau dilihat orang terburu-buru akan dianggap kerusakan sistem. Salah satu analis yang tadi meremehkan kini ikut mengangguk kaku. Kalau benar begitu, berarti orang dalam, potong Vanessa. Tak ada yang menyanggah. Vanessa menoleh ke semua orang di ruangan itu. Wajahnya kini dingin dengan cara yang berbeda. Bukan dingin panik, tapi dingin seorang pemimpin yang baru sadar musuhnya ternyata berdiri di dalam rumahnya sendiri. Tidak ada yang keluar dari lantai ini, katanya tegas. Semua perangkat tetap di tempat. Semua akses dibekukan lewat saya. Lalu matanya kembali ke Azam. Kamu ikut saya. Azam nyaris menoleh ke belakang, seakan ada orang lain yang dimaksud. Saya, Bu. Sekarang. Ia mengikuti Vanessa ke ruang kecil di samping ruang rapat. Begitu pintu tertutup, dunia di luar terasa langsung jauh. Tidak ada lagi suara panik para staf. Hanya meja kecil, 2 kursi, layar mati, dan pendingin ruangan yang membuat suasana terasa lebih dingin dari seharusnya. Vanessa berdiri, tidak langsung duduk. Azam juga tetap berdiri, menunduk seperti biasa. Kamu siapa sebenarnya? Tanya Vanessa. Azam mengangkat mata sebentar, bingung. Saya Azam, Bu. Bukan itu. Suara Vanessa rendah, menahan sesuatu yang sulit ditebak. Saya tanya, kamu ini siapa? Azam diam. Dari jarak sedekat itu, Vanessa bisa melihat wajah laki-laki itu lebih jelas. Tidak tampan dengan cara yang sengaja diperlihatkan. Tapi tenang, bersih. Sorot matanya tidak licik. Dan justru itu yang membuatnya semakin sulit dipahami. Tukang pel biasa tidak membaca sabotase sistem dalam 3 menit, kata Vanessa. Azam meremas jemarinya sendiri. Saya cuma pernah belajar sedikit. Belajar dari siapa? Orang tua saya di pesantren. Orang tua? Ayah angkat saya. Suara Azam melembut. Beliau suka ngajarin saya lihat pola. Pola bisnis. Azam menunduk lagi. Pola angka. Kadang angka lebih jujur dari orang. Kalimat itu membuat Vanessa terdiam. Sudah sangat lama tidak ada orang bicara padanya seperti itu. Tanpa menjilat. Tanpa takut berlebihan. Tanpa berusaha kedengaran pintar. Kamu kuliah? Tanya Vanessa lagi. Azam menggeleng kecil. Pernah daftar. Tidak jadi lanjut. Kenapa? Saya harus kerja. Jawaban itu pendek. Tapi entah kenapa justru terasa paling berat. Vanessa memandangi wajahnya beberapa detik. Lalu ia berjalan ke meja, menyandarkan kedua telapak tangannya di permukaan kayu, dan menarik napas panjang. Apa kamu sadar? Katanya pelan, barusan kamu mungkin menyelamatkan proyek saya. Azam menunduk lebih dalam. Kalau selamat, mungkin karena Allah masih kasih jalan, Bu. Vanessa menoleh perlahan. Laki-laki itu mengucapkannya tanpa gaya. Tanpa niat membuat dirinya tampak saleh. Hanya seperti seseorang yang benar-benar percaya bahwa manusia cuma kebagian ikhtiar kecil, sementara pintu besarnya tetap bukan milik mereka. Suasana di ruangan itu mendadak aneh. Vanessa yang biasanya dikelilingi orang-orang cerdas, mahal, dan ambisius justru sedang berdiri berhadapan dengan petugas kebersihan yang bicara paling jernih malam itu. Nada suara Vanessa kini lebih rata. Mulai sekarang kamu jangan menghilang ke lantai lain tanpa izin saya. Azam kaget. Bu. Kalau benar ada orang dalam yang main, saya perlu tahu semua yang kamu lihat. Saya tidak ngerti dunia kantor, Bu. Mungkin. Vanessa menatapnya tajam lagi.
Tapi kamu melihat hal yang tim saya lewatkan. Azam tidak tahu harus menjawab apa. Dalam kepalanya, peringatan demi peringatan berdatangan. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu terlihat. Jangan berdiri di tempat yang salah. Tapi malam sudah telanjur berubah. Di luar ruangan, suara langkah kembali terdengar. Risa, asisten Vanessa, mengetuk pintu dari luar. Bu, investor minta kepastian 15 menit lagi. Vanessa menjawab tanpa membuka pintu. Katakan sistem sedang final check. Setelah itu ia memandang Azam sekali lagi, lebih lama dari sebelumnya. Ada satu hal lagi, katanya. Azam menunggu. Mulai malam ini, kamu bukan cuma tukang pel yang kebetulan lewat. Kalimat itu tidak terdengar seperti pujian, lebih seperti peringatan. Dan Azam paham. Di gedung sebesar ini, orang kecil yang tiba-tiba terlihat bukan sedang mendapat keberuntungan. Kadang justru sedang melangkah masuk ke lingkaran bahaya. Ketika mereka keluar dari ruangan kecil itu, suasana di lantai 32 sudah berubah. Tidak lagi sekacau tadi, tapi justru lebih menakutkan karena semua orang kini menahan sesuatu. Beberapa staf berdiri terlalu kaku. Yang lain pura-pura sibuk. Tatapan yang semula meremehkan kini berganti menjadi awas dan tidak suka. Vanessa langsung memberi instruksi beruntun. Semua log 24 jam terakhir tarik ulang. Backup presentasi pindah ke server lokal. Tidak ada akses tambahan tanpa persetujuan saya. Dan proyek ini tidak lagi dibahas di luar lantai ini. Orang-orang bergerak cepat. Lalu, tanpa melihat siapapun selain Risa, Vanessa menambahkan, Azam tetap di sini malam ini. Risa menatap sekilas ke arah Azam, lalu mengangguk. Baik, Bu. Azam berdiri dengan tangan kosong di samping ember pelnya yang kini tampak seperti benda paling asing di ruangan itu. Ia sadar, sejak 3 menit tadi, hidupnya tidak lagi berdiri di tempat yang sama. Ia belum tahu bentuk bahayanya. Tapi ia bisa merasakannya. Dan benar saja. Saat ia hendak menyingkir ke sudut ruangan, salah satu staf lelaki melewatinya sambil berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar. Hati-hati kalau mendadak naik terlalu tinggi. Azam menoleh. Staf itu sudah berjalan pergi. Vanessa tidak mendengar. Atau mungkin mendengar dan memilih menyimpannya. Malam semakin larut. Presentasi sementara berhasil diselamatkan. Investor ditenangkan. Tapi di balik semua itu, sesuatu yang lebih besar sedang bangun. Fitnah, iri, dan ketakutan dari orang-orang yang tidak rela seorang santri miskin memegang kunci rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Dan tanpa ia sadari, 3 menit yang membuat Vanessa menoleh padanya malam itu juga menjadi 3 menit pertama yang membuat banyak orang mulai ingin menjatuhkannya. Sejak malam penyelamatan proyek itu, hidup Azam tidak lagi bergerak setenang biasanya. Di luar, semuanya tampak sama. Ia tetap datang malam hari membawa ember, cairan pembersih, lap kering, dan tubuh yang sudah hafal sudut-sudut gedung Arunika Capital. Ia tetap mengepel lorong, membersihkan kaca ruang rapat, dan mengelap meja-meja yang bahkan nilainya mungkin lebih besar dari seluruh bangunan pesantrennya. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang berubah. Bukan bangga, bukan senang, melainkan rasa waspada yang tipis tapi terus menempel seperti bayangan. Malam setelah proyek itu terselamatkan, Vanessa tidak langsung memulangkannya. Azam tetap berada di lantai 32 sampai lewat tengah malam. Ia tidak diberi pekerjaan khusus. Ia hanya diminta tetap di sana. Duduk di kursi ujung dekat pantry, menunggu kalau-kalau ada data yang perlu dilihat lagi. Azam tidak pernah merasa sekecil itu di tempat semewah itu. Di sekelilingnya, orang-orang berjalan sambil membawa laptop, kertas, dan wajah yang tegang. Mereka tidak lagi menertawakan Azam terang-terangan seperti tadi. Tapi justru diam mereka kini terasa lebih berat. Tatapan yang ia tangkap dari sudut mata bukan lagi tatapan meremehkan biasa. Ada sesuatu yang lebih dingin. Menghitung. Menilai, mencari celah. 1 jam lewat, 2 jam. Menjelang dini hari, Vanessa akhirnya keluar dari ruang rapat kecil bersama Risa dan 2 analis senior. Wajah perempuan itu masih tegang, tapi tidak lagi seperti orang yang akan hancur. Ia berjalan lurus ke arah Azam. Kamu pulang naik apa? Tanyanya. Azam segera berdiri. Motor pinjaman teman. Bu. Sudah malam. Iya, Bu. Vanessa mengangguk tipis, lalu menyerahkan 1 kartu akses sementara. Besok malam datang lewat jalur staf belakang.
Langsung ke lantai 32. Azam membeku. Buat apa, Bu? Saya belum selesai dengan data ini. Azam ragu menerima kartu itu. Tangannya terangkat pelan, lalu berhenti di tengah. Saya cuma petugas kebersihan, Bu. Vanessa menatap lurus ke matanya. Mulai sekarang, kamu juga orang yang melihat sesuatu yang orang lain lewatkan. Kalimat itu membuat dada Azam tidak tenang sepanjang jalan pulang. Keesokan malamnya, gosip mulai berjalan lebih cepat daripada lift kantor. Begitu ia masuk lewat jalur staf belakang, dua petugas keamanan memeriksanya lebih lama dari biasanya. Wajah mereka tetap sopan, tapi terlalu datar untuk terasa biasa. Bawa apa saja? Tanya salah satu dari mereka. Azam mengeluarkan isi tasnya satu persatu. Botol minum, kotak makan kecil berisi nasi tempe, sarung tipis, buku tulis, kain lab cadangan. Satpam itu melirik buku tulisnya. Sekarang tukang pel bawa catatan juga? Azam hanya menjawab pelan. Buat nulis jadwal, Pak. Ia tahu itu bukan pertanyaan biasa. Itu sindiran yang sengaja dilempar pelan agar masuk ke dada. Saat lift terbuka di lantai 32, suasananya jauh lebih tenang daripada malam sebelumnya. Namun justru ketenangan itu membuat semuanya terasa lebih tidak nyaman. Beberapa staf yang lewat menoleh padanya, lalu pura-pura sibuk. Dua orang analis muda yang sedang berdiri dekat mesin kopi mendadak diam saat Azam melintas. Satu dari mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan senyum sinisnya. Itu dia. Yang disimpan bos. Azam pura-pura tidak mendengar. Ia berjalan lurus menuju ruang kecil tempat Risa sudah menunggu. Asisten saya kasih tahu kamu harus datang, kata Risa singkat. Iya, Mbak. Jangan panggil saya Mbak di sini. Azam langsung menunduk. Maaf. Risa menghela napas sebentar, lalu menurunkan nada suaranya. Ikut saya. Ia dibawa ke ruang rapat kecil yang kemarin dipakai Vanessa. Di dalam, perempuan itu sudah duduk sendiri di depan layar laptop. Tidak ada tim besar. Tidak ada direktur lain. Hanya Vanessa, dua gelas kopi yang belum disentuh, dan beberapa file terbuka di layar. Vanessa mengangkat mata. Azam ragu sepersekian detik sebelum duduk di ujung kursi. Saya periksa ulang log 3 bulan terakhir, kata Vanessa tanpa basa-basi. Kejadian semalam bukan satu-satunya yang janggal. Azam tidak langsung bicara. Matanya jatuh ke layar. Ada pola login, perpindahan file, dan perubahan timestamp yang ditandai warna merah. Lihat ini, lanjut Vanessa. Azam mendekat sedikit. Di beberapa proyek lama, ada perubahan kecil yang nyaris tidak terlihat. Format file yang bergeser. Urutan simulasi yang berubah. Sumber data cadangan yang tertukar. Semua tampak sepele kalau dilihat terpisah. Tapi bila disusun berurutan, polanya menjadi jelas. Seseorang sudah lama bermain. Saya kira ini hanya proyek kemarin, kata Vanessa pelan. Ternyata bukan. Azam menatap layar lama. Orang ini tidak mau semua proyek gagal. Vanessa menoleh. Apa? Kalau mau gagal, semua akan dirusak sekalian. Azam menunjuk salah satu folder. Tapi ini tidak. Cuma digeser sedikit. Cukup bikin ibu kelihatan ceroboh. Cukup bikin orang lain terlihat lebih siap ambil alih. Ruangan mendadak hening. Vanessa menatap Azam cukup lama. Kali ini bukan karena tak percaya. Lebih karena cara laki-laki itu melihat kebusukan dengan tenang seperti sedang membaca luka lama. Apa kamu sadar betapa berbahayanya yang kamu bilang? Azam menunduk. Iya, Bu. Tapi kamu tetap bilang. Karena kalau saya diam, nanti rusaknya lebih besar. Jawaban itu begitu sederhana sampai terasa seperti tamparan. Vanessa berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, kota memantulkan ribuan lampu. Dari ketinggian itu, semuanya terlihat indah dan tertib. Tidak ada yang tahu bahwa di salah satu lantai gedung ini, kepercayaan sedang retak pelan-pelan. Kalau dugaan kamu benar, kata Vanessa tanpa menoleh, berarti orang itu ada di dekat saya sejak lama. Azam tidak menjawab. Ia tahu ada kalimat yang kadang lebih aman dibiarkan tetap hidup dalam kepala orang daripada diucapkan keras-keras. Malam berikutnya, Vanessa memanggil Azam lagi. Lalu malam berikutnya lagi. Kadang ia hanya diminta duduk melihat angka. Kadang ia diminta membaca alur presentasi. Kadang hanya diminta mengatakan, bagian ini terasa aneh atau tidak.
Azam tidak pernah terbiasa dengan semua itu. Setiap kali duduk di ruangan Vanessa, ia merasa seperti memakai baju orang lain, terlalu sempit oleh rasa canggung. Ia selalu duduk di ujung. Selalu menolak kopi mahal yang disiapkan Risa kalau belum dipaksa. Selalu menjawab seperlunya. Dan setiap kali pekerjaannya selesai, ia berdiri cepat seakan takut terlalu lama berada di dunia yang bukan miliknya. Namun justru dari sikap itulah Vanessa mulai melihat sesuatu yang membuatnya makin sulit menjaga jarak. Azam tidak pernah meminta apa-apa. Tidak pernah menyentuh hal yang bukan haknya. Tidak pernah bertanya tentang gaji tambahan. Tidak pernah menyinggung posisi. Bahkan ketika Vanessa sekali waktu menyerahkan amplop tebal sebagai ucapan terima kasih, Azam hanya menatapnya bingung, lalu mengembalikan. Saya sudah digaji buat kerja, Bu. Itu bonus. Saya tidak enak terima kalau belum jelas saya bantu sebagai apa. Vanessa menatapnya. Kamu aneh. Azam menunduk sedikit. Orang pesantren kadang memang aneh, Bu. Untuk pertama kalinya malam itu, Vanessa tersenyum kecil. Tapi senyum kecil itu justru menjadi awal masalah baru. Semakin sering Vanessa memanggil Azam ke lantai atas, semakin liar gosip di luar. Bagi orang-orang kantor, kedekatan selalu dicurigai. Dan ketika kedekatan itu terjadi antara perempuan paling berkuasa di gedung dengan tukang pel santri dari bawah, fitnahnya tumbuh jauh lebih cepat. Ada apa sebenarnya? Dia pegang rahasia bos. Atau bos pegang sesuatu dari dia. Mana mungkin petugas kebersihan dipanggil terus kalau bukan karena alasan lain. Azam mendengar potongan-potongan itu di pantry, di lift staff, bahkan di ruang ganti petugas kebersihan. Ia diam, tapi diamnya bukan tenang. Diamnya mulai lelah. Suatu malam, saat hendak pulang, ia menemukan loker kecilnya terbuka. Di dalam, seragam ganti yang biasanya terlipat rapi sudah berantakan. Botol minyak angin pecah. Buku tulisnya jatuh ke lantai. Dan kartu akses sementara yang diberikan Vanessa hilang. Azam langsung memeriksa tas dan saku. Tidak ada. Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Dua petugas keamanan datang. Mas Azam, ikut sebentar. Ia dibawa ke ruang keamanan. Di atas meja sudah tergeletak kartu akses yang hilang tadi. Ini ditemukan di area lantai rapat utama, kata salah satu petugas. Azam mengangkat kepala cepat. Bukan saya yang taruh di sana. Petugas itu tetap datar. Masuk ke area itu juga bukan hak Anda. Saya tidak ke sana. Bisa dijelaskan kenapa kartu ini hilang dari loker Anda lalu ada di sana? Azam terdiam. Tidak ada jawaban yang akan terdengar cukup bagi orang yang sejak awal sudah memandangnya aneh. Ia hanya bisa berkata pelan, loker saya dibuka orang. Kuncinya rusak. Tidak. Berarti ada yang tahu kode. Ada yang sengaja masuk. Pemeriksaan itu tidak berlangsung lama, tapi cukup untuk membuat kabar menyebar lebih cepat dari malam sebelumnya. Azam akhirnya dilepas karena rekaman koridor tidak cukup jelas. Tidak ada bukti ia masuk ke area rapat. Namun tidak ada juga yang secara terbuka membersihkan namanya. Dan di gedung seperti itu, keraguan lebih mematikan daripada vonis. Vanessa mengetahui kejadian itu 1 jam kemudian. Ia datang ke ruang keamanan dengan wajah yang membuat semua orang mendadak tegang. Kenapa saya baru tahu sekarang? Salah satu petugas menunduk. Kami masih memeriksa, Bu. Memeriksa apa? Orang saya dipanggil tanpa alasan cukup. Kata orang saya membuat ruangan makin diam. Azam yang berdiri di sudut bahkan merasa kalimat itu terlalu besar untuk dirinya. Vanessa menoleh kepadanya. Kamu baik-baik saja? Azam mengangguk pelan. Iya, Bu. Padahal tidak. Sama sekali tidak. Karena bagi Azam, masalahnya bukan hanya diperiksa. Masalahnya adalah setelah ini, semua orang akan merasa tuduhan itu mungkin benar. Dan sekali nama orang kecil jadi kotor, sangat sedikit yang peduli untuk membersihkannya. Setelah Vanessa membawa Azam keluar dari ruang keamanan, mereka berdiri di lorong yang sepi. Lampu-lampu malam menyinari marmer pucat. Di kejauhan terdengar bunyi lift turun. Saya bisa hentikan semua ini kalau kamu mau, kata Vanessa. Azam menoleh bingung. Hentikan apa, Bu? Saya bisa bilang kamu tidak perlu lagi bantu saya. Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman. Justru terdengar seperti tawaran untuk menyelamatkannya. Azam menunduk lama. Ia memikirkan pesantren. Ayah angkatnya. Semua fitnah yang mulai menempel di punggungnya.
Namun ia juga teringat data-data yang mereka lihat. Terlalu banyak yang salah. Terlalu banyak jejak lama yang belum terbuka. Kalau saya berhenti sekarang, katanya akhirnya, orang itu menang lebih cepat. Vanessa diam. Dan kalau saya lanjut Azam, saya juga tidak tahu saya masih kuat sampai kapan. Wajah Vanessa sedikit berubah. Ada rasa bersalah yang tipis lewat di sana, cepat sekali, tapi nyata. Azam, katanya pelan, saya tidak ingin kamu hancur karena urusan saya. Azam tersenyum tipis. Kadang bukan karena urusan siapa, Bu. Kadang memang karena yang kita lihat terlalu banyak. Setelah malam itu, jarak di antara mereka justru berubah bentuk. Bukan makin dekat secara terang-terangan, melainkan makin dalam secara diam-diam. Vanessa mulai memanggilnya hanya lewat Risa. Azam datang hanya bila benar-benar perlu. Tapi di setiap pertemuan, ada rasa saling percaya yang tumbuh tanpa nama. Dan itu justru yang paling berbahaya. Karena di balik semua fitnah yang beredar, ada seseorang yang kini mulai sadar bahwa Azam bukan gangguan kecil. Ia ancaman nyata. Dan orang itu tidak akan berhenti sampai Azam dikembalikan ke tempat paling bawah, atau disingkirkan sama sekali. Malam-malam setelah itu berubah menjadi rangkaian langkah pelan yang membuat Azam semakin sulit bernapas tenang. Di luar, hidupnya masih terlihat sama. Ia tetap datang ke gedung Arunika Capital dengan seragam sederhana, peci hitam, dan tas kecil berisi botol minum, sarung tipis, serta buku catatan lusuh. Ia tetap menyapa satpam dengan sopan. Tetap menunduk jika berpapasan dengan staf senior. Tetap bekerja tanpa banyak suara. Namun di dalam dirinya, semua tidak lagi sama. Ia kini hidup di dua dunia yang saling menekan. Dunia pertama adalah pesantren, tempat ia belajar sabar, menahan diri, dan tidak iri pada hidup orang lain. Dunia kedua adalah gedung tinggi Vanessa, tempat angka bisa menjatuhkan nama, senyum bisa menyimpan jebakan, dan diam kadang lebih tajam daripada bentakan. Yang paling membuat Azam lelah bukan pekerjaan, melainkan cara orang mulai memandangnya. Di kantor, ia dianggap terlalu dekat dengan pusat masalah. Di pesantren, ia mulai sering didatangi pandangan bertanya yang pelan-pelan berubah menjadi kekhawatiran. Ada pengurus yang tak lagi bercanda seperti biasa. Ada santri yang masih menempel padanya, tapi diam-diam mendengar bisik orang dewasa tentang fitnah di tempat kerjanya. Bahkan Ustaz Hamim, ayah angkatnya, mulai lebih sering batuk setelah beberapa tamu asing datang pura-pura bertanya soal donasi pesantren. Semua itu membuat Azam semakin waspada. Namun justru di tengah tekanan itulah, Vanessa datang membawa sesuatu yang lebih berbahaya dari fitnah. Masa lalu. Malam itu, hujan turun tipis di luar gedung. Pantulan lampu kota bergetar di kaca besar lantai 32. Vanessa memanggil Azam tidak ke ruang rapat seperti biasa, melainkan ke ruang arsip privat di belakang area direktur. Ruangan itu lebih kecil, lebih dingin, dan jauh lebih sunyi. Rak-rak dokumen berdiri rapat. Map tua tersusun dalam lemari besi. Satu lampu putih menyala redup di atas meja logam panjang. Begitu Azam masuk, ia langsung tahu suasananya berbeda. Vanessa sudah berdiri di sana. Tidak sendiri. Risa ada di sisi meja dengan wajah sangat formal, seolah sadar bahwa malam itu ada sesuatu yang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Di atas meja, beberapa map lama sudah terbuka. Ada lembar bantuan sosial, daftar yayasan, potongan dokumen transfer, dan satu amplop coklat tua yang sisi-sisinya mulai rapuh. Apa ada masalah lagi, Bu? Tanya Azam hati-hati. Vanessa tidak langsung menjawab. Ia menatap Azam cukup lama, seperti sedang mencari cara paling aman untuk membuka sesuatu yang mungkin akan mengubah semuanya. Kamu pernah cerita tentang pesantrenmu? Katanya pelan. Saya cari arsip bantuan lama perusahaan ayah saya. Azam diam. Vanessa menggeser satu dokumen ke depannya. Nama pesantrenmu ada di sini. Jantung Azam berdegup lebih keras. Ia mendekat pelan. Di lembar tua itu, di antara daftar yayasan kecil, rumah singgah, dan bantuan pendidikan, tertulis nama yang terlalu akrab baginya. Pesantren Al-Hidayah. Untuk beberapa detik, Azam hanya menatap. Itu bukan nama yang biasa muncul di dokumen perusahaan besar. Pesantrennya kecil, letaknya di pinggir kota, bangunannya sederhana, dan selama ini selalu hidup dari bantuan yang tidak pernah besar. Tidak masuk akal bila nama itu pernah dicatat sebagai bagian dari jaringan sosial perusahaan keluarga Vanessa. Ini belum semuanya, kata Vanessa.
Ia membuka map lain. Di dalamnya ada satu foto lama. Seorang pria berkacamata, mengenakan kemeja lengan panjang, duduk di depan tumpukan berkas dengan senyum tenang yang anehnya terasa familiar. Azam tidak langsung sadar kenapa foto itu membuat napasnya tertahan. "Apa kamu pernah lihat wajah ini?" tanya Vanessa. Azam menggeleng pelan. Tidak yakin. Padahal jauh di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergerak. Bentuk mata pria itu. Lengkung mulutnya yang tipis. Ketegangan lembut di dahi. Semuanya terasa asing dan dekat sekaligus. "Namanya Farid Mahendra," kata Vanessa. "Analis senior keuangan di perusahaan ayah saya. Orang yang dulu mengelola beberapa struktur dana sosial dan audit internal." Nama itu jatuh pelan, tapi efeknya menghantam kepala Azam lebih keras daripada yang ia duga. Farid. Ia pernah mendengar nama itu. Sangat samar. Sangat lama. Mungkin dari bibir Ustaz Hamim saat sedang demam tinggi, atau dari potongan doa yang tak pernah ia pahami sepenuhnya waktu kecil. Vanessa menarik satu lembar lagi dari bawah map. Dokumen ini rusak. Tidak lengkap. Tapi ada bagian yang masih terbaca. Azam memandang. Tulisannya pudar. Beberapa sisi lembar seperti dimakan lembab. Namun satu baris nama masih cukup jelas untuk membuat seluruh tubuhnya dingin. Azam Farid Mahendra. Ruangan itu seketika terasa lebih sempit. Risa menunduk. Vanessa tetap berdiri tegak, tetapi matanya mengawasi reaksi Azam dengan hati-hati. Seperti orang yang sadar bahwa kebenaran bukan selalu hadiah. Kadang ia datang seperti pisau yang baru dicabut dari luka lama. Azam mundur setengah langkah. "Tidak mungkin," gumamnya. Suaranya kecil, tapi retaknya nyata. Vanessa tidak memaksa. "Saya juga tidak ingin percaya begitu cepat. Tapi ini, saya temukan berulang di dua arsip berbeda." Azam menutup mulut dengan satu tangan, lalu menurunkannya lagi. Selama hidupnya, ia hanya tahu dirinya yatim sejak bayi. Tidak pernah ada foto orang tua kandung. Tidak pernah ada cerita lengkap. Yang ada hanya pesan sederhana dari Ustaz Hamim, bahwa ia dibesarkan bukan untuk membenci masa lalu, tapi untuk menjaga hidup yang masih diberi. Dan sekarang, di ruang arsip dingin milik keluarga kaya yang sedang ia bantu bongkar kebusukannya, nama yang tak pernah ia tahu justru muncul di hadapannya. "Ayah kandung saya." Suaranya tercekat. "Orang ini." Vanessa menarik napas pelan. "Saya belum bisa pastikan semuanya. Tapi saya tidak ingin menyembunyikan ini darimu." Itu kalimat yang jujur. Dan justru karena jujur, kalimat itu terasa makin berat. Azam memandangi foto lama itu lebih lama. Semakin ia melihat, semakin banyak hal kecil yang terasa menakutkan. Bentuk alis. Cara mata pria itu memandang kamera. Bahkan kesan diam yang tidak dingin tapi tidak mudah dipahami. Azam seperti sedang melihat bayangan dirinya sendiri dalam versi yang lebih dewasa dan lebih lelah. "Kenapa saya tidak pernah diberitahu?" bisiknya. Tak ada yang menjawab. Karena kadang pertanyaan seperti itu memang tidak punya jawaban yang cukup baik. Vanessa lalu membuka satu berkas lagi. Kali ini bukan identitas, melainkan ringkasan kejadian lama. Sebagian teks masih bisa dibaca. Ada kata audit internal. Ada istilah penyimpangan dana. Ada catatan tentang tekanan dari pihak dalam perusahaan. Dan di bagian akhir, tertulis kalimat yang membuat tenggorokan Azam kering. Meninggal dunia setelah kecelakaan yang belum tuntas diverifikasi. Azam mengangkat wajah perlahan. Vanessa tidak mengelak dari tatapannya. "Saya curiga ini bukan kecelakaan biasa." Udara seperti hilang dari ruangan. Risa menggeser satu langkah, seolah bersiap bila Azam sampai kehilangan keseimbangan. Tapi Azam justru berdiri sangat diam. Diam yang lebih menakutkan daripada marah. Karena ketika seseorang terlalu lama hidup tanpa tahu siapa dirinya, kabar paling besar pun kadang tidak datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai kekosongan. "Apa ayah saya dibunuh?" tanyanya akhirnya. Vanessa tidak langsung menjawab. Ia menahan beberapa detik, lalu berkata, "Saya belum punya bukti cukup untuk bilang begitu. Tapi saya tahu ada orang yang dulu menekan dia. Ada yang masih hidup." Vanessa membuka mulut, hendak menjawab. Namun sebelum satu kata pun keluar, pintu ruang arsip diketuk keras. Bukan ketukan ragu. Bukan ketukan sopan. Ketukan yang seperti ingin mengingatkan bahwa ruangan itu bukan milik mereka sepenuhnya. Risa cepat membuka pintu sedikit. Dari celahnya terdengar suara staf luar, tegang dan tergesa. "Bu Vanessa,
Pak Adrian sudah kumpulkan investor internal. Rapat dimajukan malam ini. Nama itu membuat wajah Vanessa langsung berubah. Adrian, direktur senior yang paling rajin meragukan keputusannya. Orang yang sejak awal paling tidak suka ada, petugas kebersihan, berdiri terlalu dekat dengan data inti. Dan orang yang diam-diam sudah beberapa kali muncul di setiap jejak masalah. Vanessa menutup map dengan cepat. Kita belum selesai, katanya pada Azam. Azam mengangguk, tapi pikirannya tidak lagi utuh di ruangan itu. Nama ayah kandungnya baru saja dilempar ke hidupnya seperti kilat. Sekarang ia diminta kembali menghadapi permainan orang-orang besar seakan dadanya tidak sedang retak. Saat Vanessa keluar lebih dulu bersama Risa, Azam tertinggal beberapa detik di ruang arsip. Ia menatap lagi foto Farid Mahendra yang kini setengah tertutup map. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa masa lalunya bukan sekadar kosong. Kosong itu ternyata mungkin sengaja dibuat. Dan bila benar begitu, berarti ada tangan besar yang bertahun-tahun menjaga agar dirinya tidak tahu siapa dirinya. Azam menutup mata sejenak. Di luar ruangan, langkah-langkah cepat sudah terdengar memenuhi koridor. Dunia kantor kembali bergerak dengan kejamnya sendiri. Seolah tak ada waktu bagi orang kecil untuk kaget terlalu lama. Begitu ia keluar, atmosfer gedung benar-benar berubah. Beberapa staf senior sudah berdiri di dekat ruang rapat utama. Wajah mereka formal, tapi terlalu tegang untuk disebut biasa. Dari ujung koridor, Azam melihat Adrian berdiri sambil bicara pada dua investor internal. Setelan jasnya rapi, senyumnya tenang, tetapi matanya dingin seperti orang yang sedang mencium adanya gangguan pada rencana lamanya. Dan saat Adrian menoleh, tatapannya berhenti pada Azam. Hanya 2 detik. Tapi cukup untuk membuat Azam tahu satu hal. Orang itu mulai sadar ada sesuatu yang sedang dibuka. Vanessa melangkah masuk ke ruang rapat lebih dulu. Risa menyusul. Azam tetap di luar, seperti biasa, di tempat yang seolah aman. Tapi malam itu ia justru merasa lebih terlihat daripada sebelumnya. Dari dalam ruang rapat, suara Adrian terdengar jelas meski tidak semuanya utuh. Pemimpin perusahaan tidak boleh dikuasai emosi. Investor perlu stabilitas. Kita tidak bisa membiarkan keputusan penting dipengaruhi orang yang tidak punya kapasitas. Kata-kata itu dipilih dengan rapi. Tidak menyebut nama Azam. Tapi semua orang tahu siapa yang sedang dibicarakan. Azam berdiri di lorong dengan napas tertahan. Di satu sisi, ia ingin pergi sejauh mungkin dari gedung itu. Di sisi lain, sesuatu di dalam dirinya mulai menolak untuk kembali pura-pura tidak tahu. Tak lama kemudian, Risa keluar sebentar dari ruang rapat dan mendekatinya. Jangan kemana-mana, katanya pelan. Azam menatap wajahnya. Pak Adrian tahu. Risa tidak langsung menjawab. Itu saja sudah cukup sebagai jawaban. Mulai malam ini, hati-hati, lanjut Risa lebih lirih. Di gedung ini, orang tidak takut pada kebenaran. Mereka takut pada siapa yang membawanya. Kalimat itu tinggal di kepala Azam. Ia menoleh ke jendela besar di ujung lorong. Kota masih terang, lalu lintas masih padat, gedung-gedung masih berdiri angkuh. Di bawah sana, hidup orang tetap berjalan biasa. Tapi di lantai setinggi ini, masa lalu, kekuasaan, dan luka pribadi sedang bertabrakan tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, Azam mulai merasa bahwa yang sedang dibongkar bukan sekadar sabotase proyek, melainkan kuburan lama yang selama ini dijaga agar tetap tertutup. Hari penentuan datang tanpa memberi ruang bagi siapapun untuk bernapas panjang. Sejak pagi, gedung Arunika Capital sudah terasa berbeda. Bukan lebih ramai, justru lebih rapi dari biasanya. Kerapian yang lahir bukan dari ketenangan, melainkan dari orang-orang yang sedang berusaha menutupi kepanikan dengan wajah profesional. Lift-lift bergerak cepat. Pintu ruang rapat dibuka dan ditutup dengan gerakan terukur. Staf-staf berjalan sambil memegang tablet dan map tebal. Semua tampak terkendali. Padahal tidak. Di lantai utama tempat presentasi investor akan dilakukan, udara seperti menyimpan listrik yang siap menyambar kapan saja. Ballroom kecil yang biasa dipakai untuk presentasi strategis sudah ditata rapi. Layar besar di depan menyala dengan tampilan logo proyek. Kursi-kursi tertata lurus. Air minum diletakkan sempurna di setiap meja. Lampu dibuat hangat agar ruangan terasa meyakinkan. Namun di balik semua itu, Vanessa tahu fondasi mereka sedang retak. Ia berdiri di ruang persiapan dengan blazer krem pucat yang tampak anggun seperti biasa, tetapi di dalam dadanya semua terasa jauh dari tenang. Semalam ia nyaris tidak tidur.
Bukan hanya karena rapat yang dimajukan Adrian, melainkan karena foto lama Farid Mahendra dan nama Azam yang kini terus menempel di kepalanya seperti luka yang menolak menutup. Di depan cermin, Vanessa merapikan ujung lengan bajunya. Risa berdiri tak jauh, memeriksa urutan presentasi di tablet. Investor utama sudah datang, kata Risa pelan. Vanessa mengangguk. Adrian juga sudah di ballroom sejak 15 menit lalu. Vanessa tidak menjawab. Dan Risa berhenti sebentar. Azam sudah di area belakang. Sesuai instruksi. Baru kali itu Vanessa mengangkat mata. Apa dia bilang sesuatu? Risa menggeleng. Tidak banyak. Dia cuma tanya, sistem final yang dipakai yang mana? Vanessa menarik napas panjang. Itulah Azam. Di saat orang lain sibuk memikirkan posisi, gengsi, dan kemenangan pribadi, laki-laki itu justru masih bertanya soal hal yang paling penting untuk diselamatkan. Pastikan dia tidak sendirian, kata Vanessa. Risa mengangguk. Di sisi lain gedung, Azam berdiri di ruang teknis belakang ballroom dengan baju putih sederhananya yang hari itu terlihat lebih rapi dari biasanya, meski tetap jauh dari suasana mahal di sekitarnya. Peci hitamnya masih terpasang. Tangannya memegang map plastik berisi beberapa salinan catatan yang ia tulis sendiri semalaman. Wajahnya tenang di permukaan, tapi matanya menyimpan lelah yang pekat. Ia tidak seharusnya ada di area ini. Ia tahu itu. Secara resmi, ia tetap petugas kebersihan malam. Secara tidak resmi, ia kini berdiri terlalu dekat dengan pusat peperangan orang-orang besar. Seorang teknisi muda melintas, memandangnya sekilas, lalu pura-pura tidak melihat. Dari pintu yang sedikit terbuka, Azam bisa melihat bagian dalam ballroom. Para investor duduk rapi. Ada beberapa wajah asing dari luar negeri, beberapa wajah lokal yang terkenal di berita bisnis, dan beberapa direktur internal yang hari itu tampak seperti sedang menjaga jarak dari ledakan. Lalu Adrian masuk. Setelan gelapnya rapi. Senyumnya tipis dan terkendali. Ia menyapa investor satu persatu seperti tuan rumah yang sangat yakin acara hari itu akan berjalan sesuai keinginannya. Dari kejauhan, orang mungkin akan mengira pria itu penyelamat keadaan. Tapi Azam sudah terlalu lama melihat pola untuk tertipu oleh permukaan. Adrian bukan orang yang panik. Ia justru terlalu tenang. Dan orang yang terlalu tenang di tengah krisis kadang justru orang yang paling tahu arah kehancurannya. Beberapa menit sebelum presentasi dimulai, Vanessa masuk ke ballroom. Suasananya berubah seketika. Para investor menoleh. Beberapa berdiri sebentar. Beberapa hanya tersenyum tipis. Vanessa membalas dengan wajah tenang yang nyaris tanpa celah. Azam memperhatikan dari balik pintu. Ia tahu perempuan itu hebat. Apapun yang sedang hancur di dalam dirinya, Vanessa selalu mampu membuat dunia melihat versi yang tetap berdiri. Namun hari itu, permainan belum selesai. Tepat 3 menit sebelum presentasi dimulai, salah satu staf teknis berlari dari meja kontrol ke arah ruang belakang dengan wajah pucat. Bu Vanessa. Vanessa yang sudah hampir naik ke panggung menoleh tajam. Apa? Simulasi final berubah lagi. Dunia seperti berhenti 1 detik. Lalu semuanya bergerak terlalu cepat. Vanessa turun dari tangga kecil panggung dan masuk ke ruang teknis. Risa mengikutinya. 2 teknisi langsung membuka sistem. Di layar monitor, rangkaian proyeksi yang tadi pagi sudah bersih kini kembali rusak. Grafik investasi melengkung ke arah yang salah. Perkiraan risiko melonjak liar. Ada beberapa elemen presentasi yang tidak sinkron. Seolah sistem itu hidup sendiri dan sedang menarik versi cacat dari tempat tersembunyi. Azam yang berdiri di sudut langsung merasakan dingin menjalar ke tengkuknya. Bukan karena takut. Karena ia mengerti. Ini bukan serangan panik. Ini serangan terakhir. Ruangan belakang itu mendadak penuh napas kasar. Saya sudah kunci semua akses, kata salah satu teknisi. Tidak mungkin file ini berubah sendiri, kata yang lain. Kalau kita tampilkan ini, habis kita, desis seseorang. Adrian muncul di ambang pintu, wajahnya penuh kepedulian yang terlalu rapi untuk terasa tulus. Apa yang terjadi? Tanyanya. Tak ada yang menjawab langsung. Vanessa menatap layar. Lalu menatap Adrian. Lalu kembali ke layar. Ada jalur pantulan, kata Azam pelan. Semua orang menoleh. Salah satu teknisi yang pernah meremehkannya langsung mengernyit. Apa? Azam melangkah mendekat. Hari itu ia tidak lagi memegang gagang pel. Tapi tetap saja, di antara semua pakaian mahal dan wajah kantor yang terlatih, ia masih terlihat paling sederhana.
Bukan file utamanya yang dirusak. Katanya, kini lebih jelas. Yang rusak jalur penarikannya. Vanessa menatapnya tanpa berkedip. Jelaskan. Azam menunjuk tampilan layar di sisi kiri. Setiap kali file utama dibersihkan, sistem ini narik versi busuk dari cache cadangan tersembunyi. Jadi kelihatannya seperti kita sudah benerin, padahal sistem dorong file jelek naik lagi. Salah satu teknisi membantah, cache cadangan sudah dicek. Belum semua. Azam menggeleng. Yang ini ditanam di sumber presentasi ketiga. Tidak ada sumber presentasi ketiga. Azam menatap layar lebih dekat. Jemarinya terangkat, berhenti tepat di satu ikon kecil yang hampir tak terlihat. Ada. Disembunyikan. Waktu seolah berdetak lebih keras. Vanessa melihat jam di dinding. 3 menit. Hanya itu yang tersisa sebelum ia harus keluar ke panggung dengan sistem yang nyaris dipastikan jatuh. Adrian berdiri sedikit ke belakang. Kalau perlu, saya bisa ambil alih dengan versi lisan. Investor mungkin masih bisa ditenangkan. Vanessa bahkan tidak menoleh. Mundur. Suaranya datar. Tapi cukup tajam untuk memotong udara. Azam duduk di depan keyboard utama. Tangannya tidak gemetar, tapi napasnya pendek. Semua bunyi di ruangan itu mendadak hilang dari telinganya. Yang tersisa hanya aliran logika. Peta angka. Jejak tersembunyi. Dan intuisi yang sudah beberapa kali menyelamatkan mereka. Buka akses manual. Sudah. Layar cadangan. Tidak muncul. Karena ditutup dari sini. Azam menunjuk satu folder sistem yang namanya sengaja dibuat seperti file biasa. Masuk situ. Teknisi melakukannya. Matanya membesar. Ada subfolder. Buka. Subfolder itu berisi rangkaian file cache yang tersambung otomatis ke tampilan presentasi. Begitu salah satunya dibuka, semua orang di ruangan sadar, Azam benar. Jalur rusak itu sengaja ditanam agar setiap perbaikan hanya bersifat semu. Putuskan koneksi tarik baliknya, kata Azam. Teknisi berhenti. Kalau salah, sistem bisa blank. Kalau tidak diputus, kita tetap mati. Vanessa menjawab lebih dulu. Lakukan. Klik. Satu perintah dijalankan. Layar utama sempat berkedip. Semua orang menahan napas. Lalu perlahan grafik kembali ke posisi semestinya. Proyeksi risiko turun. Simulasi investasi kembali sinkron. Diagram biaya, margin, dan proyeksi pasar kembali utuh. Ruangan itu mendadak sunyi dengan cara yang lain. Bukan panik, melainkan syok. Tapi Azam belum selesai. Matanya masih menempel pada satu jendela kecil yang terbuka di sisi kanan. Ada log pengendali terakhir. Jejak perintah yang baru saja memaksa sistem menarik cache busuk. Ada yang belum selesai, katanya. Apalagi? Bisik Vanessa. Azam menunjuk jejak akun pengendali. Yang ini, kalau dibuka, dia kasih tahu siapa yang terakhir dorong perintah. Teknisi terdiam. Ruangan terasa lebih dingin. Vanessa berkata pelan. Buka. Satu klik lagi. Satu jendela log terbuka. Satu nama muncul jelas di layar backup. Adrian Santoso. Tak ada satu orang pun di ruangan itu yang bisa pura-pura tidak melihat. Teknisi paling dekat sampai mundur setengah langkah. Risa menutup mulut dengan satu tangan. Vanessa berdiri diam, wajahnya tidak berubah. Justru itu yang membuat segalanya terasa lebih menakutkan. Sementara Adrian, yang tadi berdiri terlalu tenang, mendadak pucat seperti seluruh darah di tubuhnya ditarik keluar sekaligus. Ini tidak mungkin, katanya cepat. Akun saya pasti dipakai orang. Tapi suaranya tak lagi meyakinkan. Vanessa menoleh perlahan. Tatapannya kepada Adrian adalah tatapan seseorang yang baru selesai merangkai semua pecahan luka lama menjadi satu wajah utuh. Jangan bicara dulu, katanya. Di luar ruangan, pembawa acara memberi isyarat bahwa waktu mereka habis. Investor sudah menunggu. Vanessa menatap layar yang kini bersih. Lalu menatap Azam. Untuk sepersekian detik, tak ada kata-kata di antara mereka. Hanya satu kesadaran yang sama. 3 menit kedua dalam hidup mereka baru saja mengubah arah segalanya lagi. Vanessa menarik napas. Risa, katanya, amankan semua log ini. Baik. Kunci semua salinan. Baik. Lalu ia membetulkan posisi bajunya, mengangkat dagu, dan berjalan keluar menuju panggung seolah tak ada gempa barusan.
Itulah hal yang paling membuat semua orang diam. Vanessa tidak meledak, tidak menuduh, tidak mempermalukan Adrian saat itu juga. Ia justru naik ke panggung dan mulai presentasi. Dengan data yang kini bersih. Dengan suara yang tenang. Dengan ketegasan yang tidak memberi ruang sedikit pun bagi keraguan investor. Azam berdiri di belakang layar, memandang sosok perempuan itu dari celah teknis. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Vanessa bukan hanya sebagai orang kaya yang kuat. Ia melihat seseorang yang tahu kapan harus menahan luka sampai waktunya tepat untuk memukul balik. Presentasi berjalan nyaris sempurna. Investor yang semula kaku mulai mengangguk. Beberapa bertukar pandang. Satu demi satu pertanyaan bisa dijawab dengan jelas. Bahkan bagian simulasi yang tadi nyaris dipakai untuk menjatuhkan Vanessa justru kini menjadi bukti bahwa timnya mampu membaca risiko secara presisi. Saat sesi hampir selesai, seorang investor utama berkata, "Saya sempat ragu pagi tadi. Tapi sekarang saya lihat proyek ini justru lebih siap dari yang kami kira." Kalimat itu seperti segel. Proyek 3 triliun itu selamat. Bukan hanya selamat. Ia kembali hidup. Tepuk tangan terdengar di ruangan, tipis tapi cukup. Namun di belakang semua itu, Azam tidak merasa menang. Karena log yang menampilkan nama Adrian tadi bukan sekadar bukti sabotase proyek. Ia juga membuka sesuatu yang lebih lama, lebih gelap, dan lebih dekat ke luka yang baru saja diketahui Azam tentang ayah kandungnya. Farid Mahendra. Audit lama. Tekanan internal. Kematian yang tidak pernah tuntas. Semua garis itu kini mulai mengarah ke satu nama yang baru saja tertangkap basah di layar. Adrian. Setelah investor keluar dan ruangan mulai lengang, Azam berdiri sendiri cukup lama di ruang teknis. Orang-orang lewat di depannya, sibuk dengan ucapan selamat, telepon, dan perintah lanjutan. Tapi suara-suara itu seperti datang dari tempat yang jauh. Risa muncul lebih dulu. Azam. Ia menoleh. Bu Vanessa minta kamu tunggu. Azam mengangguk pelan. Tak lama kemudian, Vanessa masuk. Kali ini tak ada panggung. Tak ada audiens. Tak ada wajah pemimpin yang harus tetap sempurna. Hanya Vanessa, Azam, dan sisa-sisa ketegangan yang belum sempat turun. Kita menang, kata Vanessa lirih. Azam menatapnya sebentar, lalu menurunkan pandangan. Iya, Bu. Tapi suaranya tidak terdengar seperti orang yang lega. Vanessa langsung tahu. Kamu kepikiran Adrian. Azam tidak menjawab. Zam. Ia akhirnya mengangkat wajah. Kalau benar dia yang dulu tekan ayah saya, berarti saya baru saja bantu jatuhkan orang yang sudah ambil banyak hal dari hidup saya. Vanessa terdiam. Kalimat itu terlalu berat untuk dibalas cepat. Aku akan bongkar semuanya, katanya kemudian. Tapi Azam justru tersenyum tipis. Bukan senyum lega. Lebih seperti senyum seseorang yang tahu setelah kemenangan besar, biasanya luka yang lebih besar akan menyusul. Dan malam itu, di balik proyek yang berhasil diselamatkan, keduanya mulai mengerti bahwa yang baru saja dipulihkan bukan hanya presentasi, melainkan pintu menuju kebenaran yang terlalu lama dikunci. Setelah investor pulang dan pintu ballroom menutup satu persatu, gedung Arunika Capital tidak langsung tenang. Justru sesudah tepuk tangan kecil itu hilang, suasana berubah menjadi lebih sunyi dan lebih berbahaya. Orang-orang kantor masih bergerak, tapi kini langkah mereka terdengar hati-hati. Tidak ada lagi suara panik seperti sebelum presentasi. Yang ada hanya bisik-bisik pendek, tatapan saling baca, dan wajah-wajah yang pura-pura sibuk sambil menunggu siapa yang akan jatuh lebih dulu. Azam berdiri di ruang teknis dengan perasaan yang sulit ia beri nama. Proyek itu selamat. Vanessa tidak jadi dihancurkan di depan investor. Nama Adrian muncul jelas di log pengendali. Semua seharusnya terasa seperti kemenangan. Tapi di dalam dada Azam, yang tumbuh justru sesuatu yang lebih berat. Karena semakin terang bukti tentang Adrian, semakin dekat bayangan itu pada nama ayah kandungnya. Farid Mahendra. Nama yang baru dikenalnya, tapi mendadak terasa seperti bekas luka lama yang selama ini hidup diam-diam di bawah kulit. Risa masuk lagi ke ruang teknis, kali ini dengan wajah jauh lebih tegang daripada sebelumnya. Bu Vanessa minta semua log diamankan di server terpisah, katanya pada teknisi. Lalu matanya beralih pada Azam. Kamu ikut saya. Azam menurut tanpa bertanya. Ia dibawa bukan ke ruang rapat kecil, melainkan ke ruang kerja utama Vanessa. Malam sudah turun lebih pekat. Dari jendela kaca besar,
Kota tampak seperti lautan lampu yang terus bergerak tanpa tahu ada hidup orang lain yang sedang runtuh di lantai setinggi ini. Begitu masuk, Azam melihat Vanessa berdiri di dekat meja dengan beberapa map lama terbuka. Wajah perempuan itu masih tenang, tapi tenang yang seperti ditarik terlalu tipis. Risa menutup pintu dari luar. Tinggal mereka berdua. Vanessa tidak langsung bicara. Ia menatap satu lembar dokumen yang sudah dibuka cukup lama, seolah masih berharap isinya berubah kalau dibaca sekali lagi. Azam, katanya akhirnya. Iya, Bu. Aku dapat lanjutan arsip dari Risa. Nada suaranya tidak dingin. Itu justru membuat Azam semakin tidak tenang. Vanessa menggeser satu dokumen ke hadapannya. Baca ini. Azam mendekat. Jemarinya menyentuh kertas itu pelan. Isinya laporan ringkas audit lama, lebih rinci dari yang ia lihat di ruang arsip. Ada nama Farid Mahendra. Ada catatan keberatan. Ada jalur pencairan dana mencurigakan. Dan di sisi kanan, tercatat nama orang yang berkali-kali muncul dalam notulen penekanan internal. Adrian Santoso. Azam tidak bergerak cukup lama. Rasanya seperti ada tangan yang pelan-pelan meremas isi dadanya dari dalam. Arsip ini baru muncul dari server lama yang selama ini tidak pernah dibuka, kata Vanessa. Dan semuanya mengarah ke pola yang sama. Azam mengangkat wajah. Vanessa menatapnya lurus. Ayahmu tidak meninggal dalam kecelakaan biasa. Kalimat itu jatuh tanpa suara, tapi menghantam lebih keras dari bentakan apapun. Azam memandang lagi kertas di tangannya, seolah huruf-huruf itu bisa berubah jika ia menatap lebih lama. Tetapi nama-nama itu tetap di sana. Adrian, Farid, audit, tekanan, penghentian mendadak, laporan tidak tuntas. Ia menurunkan dokumen itu pelan. Wajahnya tidak langsung pecah oleh marah. Tidak juga oleh tangis. Justru itulah yang membuat suasana jadi lebih sesak. Karena Azam terlalu lama hidup dalam kehilangan yang tak punya bentuk. Kini saat bentuk itu muncul, reaksinya bukan ledakan, melainkan kehampaan. Jadi selama ini, suaranya serak, hampir tidak keluar. Ayah saya bukan hilang begitu saja. Vanessa tidak menjawab cepat. Dan saya dibesarkan jauh dari semuanya karena... Azam menggigit bibirnya. Karena orang-orang itu mau semuanya mati bersama nama dia. Vanessa menutup matanya sebentar. Aku belum punya semua potongannya, katanya pelan. Tapi aku punya cukup alasan untuk bilang ayahmu dibungkam. Kata itu membuat tangan Azam mengepal sendiri. Bukan gerak besar. Hanya gerak kecil yang justru menunjukkan betapa keras ia menahan diri agar tidak runtuh di tempat. Vanessa melangkah mendekat satu langkah. Tapi laki-laki itu mundur setengah langkah. Gerakannya sopan. Sangat sopan. Dan justru itu yang menusuk. Bukan karena ia membenci Vanessa. Bukan pula karena ia menuduhnya. Tetapi karena kadang ketika luka terlalu besar, tubuh memilih menjauh bahkan dari orang yang sedang mencoba menolong. Mungkin saya memang seharusnya tidak ada di sini, Bu, katanya. Vanessa langsung menggeleng. Jangan bilang begitu. Azam tersenyum tipis. Senyum yang tidak punya kehangatan. Saya datang ke gedung ini cuma buat kerja malam. Cuma buat ngepel, pulang, lalu kirim uang ke pesantren. Matanya turun ke dokumen itu lagi. Tapi sejak saya masuk lebih jauh, semua yang lama bangkit. Itu bukan salah kamu. Azam menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berpendar seperti biasa, seolah hidup bisa tetap indah meski beberapa orang baru saja tahu dirinya dibangun di atas kebohongan. Tapi selalu saya yang berdiri di tengah runtuhannya, katanya pelan. Kalimat itu membuat dada Vanessa seperti dipukul. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar paham bahwa bagi Azam, ini bukan soal proyek, bukan soal reputasi perusahaan, bukan soal kemenangan bisnis. Ini soal hidup yang selama ini dirampas dari titik awalnya. Dan ia, Vanessa, tetap bagian dari keluarga besar yang membiarkan semua itu terjadi. Azam, dengar saya, ucap Vanessa, suaranya menurun, jauh lebih lembut dari biasanya. Saya akan buka semua ini. Saya akan bersihkan nama ayahmu. Saya akan. Tapi nama saya sendiri baru saya tahu sekarang. Potong Azam pelan. Ruangan kembali diam. Azam menunduk. Ayah saya baru saya kenal dari kertas. Napasnya tidak stabil lagi. Wajahnya baru saya lihat tadi malam. Dan sekarang saya harus tahu dia dibunuh pelan-pelan di tempat yang sama dengan tempat saya cari nafkah. Vanessa tidak bisa langsung menjawab.
Semua kalimat penghibur terdengar terlalu kecil. Semua janji terasa terlalu terlambat. Lama mereka berdiri seperti itu. Dua orang dari dunia yang sangat jauh, dipersatukan oleh proyek, sabotase, dan luka masa lalu yang ternyata lebih dalam dari keduanya duga. Lalu Azam berkata, tanpa mengangkat suara sedikit pun. Saya pulang dulu, Bu. Vanessa langsung menoleh. Sekarang? Azam mengangguk. Azam, jangan pergi dalam keadaan seperti ini. Ia menatap Vanessa akhirnya. Mata teduh itu kini tampak lebih lelah daripada sebelumnya. Bukan marah. Bukan kecewa. Hanya lelah dalam tingkat yang sangat sunyi. Kalau saya tetap di sini, katanya, saya tidak tahu saya masih bisa lihat gedung ini seperti apa. Vanessa melangkah mendekat. Biar saya antar. Azam menggeleng. Biar Risa temani. Azam menggeleng lagi. Ia membungkuk singkat, sopan seperti biasa. Sikap yang sama sekali tidak cocok dengan luka sebesar itu, tapi justru itulah dirinya. Hancur pun tetap menjaga adab. Terima kasih, Bu. Kalimat itu seperti pisau paling tipis. Karena diucapkan saat dadanya sendiri mungkin sudah penuh pecahan. Sebelum Vanessa sempat menahan lagi, Azam sudah berbalik dan keluar. Pintu ruang kerja tertutup. Untuk beberapa detik, Vanessa tidak bergerak. Ia mendengar langkah Azam menjauh di koridor. Pelan. Tidak tergesa. Tapi justru karena itu terdengar seperti seseorang yang sudah memutuskan sesuatu jauh di dalam dirinya. Vanessa mendadak sadar, semua kemenangan malam ini bisa kehilangan arti bila laki-laki itu benar-benar pergi dari jangkauannya. Ia membuka pintu cepat, tapi koridor sudah hampir kosong. Di ujung sana, lift baru saja menutup. Risa muncul dari ruang samping. Bu. Vanessa menatap lift itu. Dia pergi. Risa diam. Bawa semua salinan arsip ke ruang saya, kata Vanessa. Suaranya berubah dingin lagi. Sekarang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Vanessa tidak memikirkan proyek 3 triliun sebagai hal paling penting di hidupnya. Ia memikirkan seorang laki-laki sederhana yang keluar dari ruangannya dengan wajah tenang dan hati yang pasti sedang patah dalam-dalam. Di sisi lain kota, Azam pulang ke pesantren dengan langkah yang tidak ia rasakan sepenuhnya. Jalanan malam tampak kabur. Lampu kendaraan seperti garis-garis panjang yang lewat tanpa makna. Suara kota terdengar jauh. Ia bahkan tidak ingat detail perjalanan pulangnya. Yang ia ingat hanya satu hal, nama Farid Mahendra, dan fakta bahwa ayah yang tak pernah sempat ia kenal ternyata dihancurkan di dunia yang sama dengan tempat ia sekarang berdiri. Saat sampai di pesantren, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Halaman sepi. Lampu musyalah kecil masih menyala. Dari dapur belakang hanya terdengar bunyi panci yang baru saja diletakkan. Azam masuk tanpa suara. Namun Ustaz Hamim sudah menunggunya di serambi kecil samping kamar. Wajah tua itu tampak makin pucat. Napasnya tidak panjang. Tapi matanya sudah tahu semuanya bahkan sebelum Azam sempat bicara. Kamu sudah tahu, kata Ustaz Hamim pelan. Azam duduk di lantai, tepat di depan lelaki tua yang membesarkannya sejak bayi. Kenapa Abah tidak pernah bilang? Ustaz Hamim memejamkan mata sebentar. Karena kamu diselamatkan bukan untuk hidup mengejar dendam. Azam menunduk. Tapi saya hidup tanpa tahu siapa saya. Aku tahu. Dan sekarang, saat saya baru mulai tahu, semuanya terasa sudah terlambat. Ustaz Hamim mengangkat tangan gemetar, lalu meletakkannya di kepala Azam seperti saat ia kecil dulu. Ayahmu orang jujur. Terlalu jujur untuk dunia yang kotor. Suara lelaki tua itu mulai serak. Aku janji pada orang yang menitipkanmu, selama aku hidup, kamu tidak akan dibesarkan oleh kebencian. Air mata Azam akhirnya jatuh. Bukan deras. Bukan meledak. Hanya satu, lalu satu lagi, jatuh ke lantai semen yang dingin. Ia menunduk dalam-dalam sampai bahunya sedikit bergetar. Malam itu tidak ada tangisan keras di pesantren. Hanya dua laki-laki yang sama-sama lelah, duduk di bawah lampu kecil, memeluk luka dengan cara yang diajarkan hidup masing-masing. Keesokan paginya, Ustaz Hamim tidak bangun seperti biasa. Napasnya sudah sangat lemah. Para santri kecil yang biasa mencium tangannya sebelum berangkat mengaji hanya bisa berdiri bingung di depan pintu. Pengurus pesantren datang silih berganti. Air hangat dipanaskan. Doa-doa dibaca pelan. Azam duduk paling dekat, memegang tangan lelaki tua itu sejak subuh. Menjelang zuhur,
Ustaz Hamim sempat membuka mata dan menatap Azam. Jangan kembali menutup dirimu, bisiknya. Azam menahan napas. Kalau kebenaran sudah sampai ke depanmu, jangan lari dari itu. Ustaz Hamim tersenyum sangat tipis. Tapi jangan juga kehilangan hatimu. Beberapa jam setelah itu, lelaki tua itu pergi. Sangat tenang. Seperti orang yang sudah lama siap pulang. Bagi Azam, kepergian itu menghantam lebih keras dari semua yang ia ketahui tentang ayah kandungnya. Karena sekarang, satu-satunya orang yang selama ini benar-benar menjadi rumahnya juga ikut pergi tepat ketika ia paling butuh tempat kembali. Berita itu sampai ke Vanessa lewat Risa. Saat sedang memeriksa arsip lanjutan dan menyiapkan langkah hukum untuk mengunci Adrian, Risa masuk dengan wajah berbeda. Bu, Ustaz Hamim meninggal. Semua dokumen di meja Vanessa mendadak seperti tak punya arti. Azam. Di pesantren. Vanessa berdiri begitu cepat sampai kursinya bergeser. Untuk pertama kalinya dalam hidup profesionalnya, ia tidak peduli lagi apakah langkahnya terlihat tergesa. Ia mengambil tas, kunci mobil, dan keluar tanpa menjelaskan banyak pada siapapun. Risa sempat menyusul. Bu, rapat legal jam 4. Batalkan. Bu, Dewan Direksi minta. Batalkan. Bu. Vanessa berhenti sebentar, menatap asistennya dengan mata yang tidak lagi hanya memegang kuasa, tapi juga rasa takut. Saya tidak peduli. Itulah pertama kalinya Risa melihat Vanessa benar-benar digerakkan oleh sesuatu yang bukan strategi. Perjalanan ke pesantren terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Mobil melewati jalan kota, lalu keluar ke daerah yang lebih sepi, lalu masuk ke jalur yang lebih sempit. Setiap lampu merah terasa mengganggu. Setiap kendaraan lambat terasa seperti dinding. Dan semakin dekat ke pesantren, dada Vanessa semakin sesak. Bukan hanya karena Ustaz Hamim wafat, tetapi karena ia tahu Azam baru saja kehilangan orang yang membesarkannya tepat setelah mengetahui kebenaran paling pahit tentang asal-usulnya. Saat Vanessa sampai, suasana pesantren sudah dibungkus duka. Santri-santri duduk diam. Beberapa menangis pelan. Pengurus mondar-mandir menyiapkan air, kain kafan, dan kebutuhan pemulasaraan. Tak ada yang memperhatikan mobil mewah yang berhenti di depan gerbang. Dunia mereka sedang terpusat pada satu kehilangan yang jauh lebih besar daripada status sosial. Vanessa turun perlahan. Ia tidak lagi tampak seperti pemilik perusahaan besar. Ia tampak seperti seseorang yang datang terlalu terlambat ke tempat yang seharusnya lebih dulu ia datangi. Di serambi samping, ia melihat Azam duduk membelakangi halaman. Punggungnya tegak, tapi kelelahan di bahunya terlihat jelas. Di dekatnya ada ember kecil, handuk, dan kain putih yang belum lama dipakai dalam urusan jenazah. Wajahnya pucat, matanya merah. Tetapi ia tidak menangis saat itu. Justru itu yang membuatnya tampak lebih rapuh. Vanessa berdiri beberapa langkah darinya. Azam. Laki-laki itu tidak langsung menoleh. Ketika akhirnya ia menoleh, tatapannya tidak marah. Itu justru yang paling menghancurkan. Karena di dalamnya ada kelelahan yang begitu dalam sampai marah pun seperti sudah terlalu berat untuk dilakukan. Kenapa ibu datang? Tanyanya pelan. Vanessa ingin menjawab banyak hal. Ingin bilang ia datang karena khawatir. Karena menyesal. Karena takut Azam menjauh lebih jauh. Karena semua yang terjadi sejak malam presentasi terasa seperti mencabut fondasi hidupnya satu persatu. Tapi saat melihat wajah Azam, semua kalimat itu mendadak terasa miskin. Aku datang buat kamu, katanya akhirnya. Azam menunduk lagi. Semua orang penting dalam hidup saya selalu pergi setelah kebenaran muncul, bisiknya. Kalimat itu sederhana, tapi membuat sesuatu di dalam dada Vanessa runtuh total. Ia berjalan mendekat satu langkah, lalu satu lagi, sampai akhirnya berdiri tepat di depan laki-laki itu, tanpa meja, tanpa layar, tanpa status yang bisa dipakai sebagai pelindung. Azam, suaranya patah. Jangan pergi lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Vanessa menangis. Bukan tangisan yang dibuat-buat. Bukan air mata karena kalah bisnis. Melainkan air mata seorang perempuan yang akhirnya takut kehilangan satu-satunya orang yang datang ke hidupnya tanpa niat merampas apapun. Titik air mata itu jatuh diam-diam. Lalu satu lagi. Azam mengangkat wajah. Di depannya, Vanessa berdiri sangat rapuh. Seluruh kesempurnaan yang biasa dipakainya sebagai baju kini seperti runtuh satu persatu. Tak ada lagi miliarder dingin. Yang ada hanya perempuan yang terlambat memahami hati seseorang.
Dan di pemakaman kecil pesantren, di bawah langit yang mulai meredup, Azam melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat dari Vanessa sebelumnya. Kejujuran yang telanjang. Menjelang maghrib, langit di atas pesantren berubah kelabu lembut. Angin bergerak pelan melewati pepohonan tua di halaman. Suara santri yang biasanya riuh sore itu merendah menjadi isak kecil, bacaan doa, dan langkah-langkah hati-hati orang yang sedang mengurus kehilangan. Pemakaman Ustaz Hamim dilakukan sederhana, seperti seluruh hidup lelaki tua itu. Tidak ada keramaian yang dibuat-buat. Tidak ada pidato panjang. Hanya tanah merah yang dibuka pelan, doa yang dibaca lirih, dan wajah-wajah tulus yang tampak kehilangan arah sesudah orang yang paling teduh di tempat itu pergi. Azam berdiri paling dekat. Wajahnya tenang, tapi ketenangan itu seperti kaca yang retak halus di seluruh permukaannya. Sejak siang ia membantu semua urusan pemulasaraan, menerima pelayat, menenangkan santri kecil yang menangis, dan menjawab pertanyaan pengurus yang datang silih berganti. Ia bergerak seperti biasa, sopan, tenang, tidak banyak bicara. Namun siapapun yang melihat matanya akan tahu, di dalam dirinya ada sesuatu yang sedang menahan runtuh sekuat-kuatnya. Vanessa tetap tinggal sampai semua selesai. Ia tidak menawarkan diri di depan banyak orang. Ia tidak mencoba mengambil tempat yang bukan miliknya. Ia hanya duduk diam di dekat ibu-ibu dapur, sesekali membantu menyerahkan air minum, kadang berdiri menepi ketika doa dibaca, dan lebih sering menatap Azam dari jauh dengan dada yang terasa semakin sesak. Di tempat itu, untuk pertama kalinya kekayaan, jabatan, dan nama besarnya terasa sama sekali tidak berguna. Setelah pemakaman selesai dan langit turun menuju gelap, orang-orang mulai kembali ke bangunan pesantren. Beberapa santri kecil masih menangis di serambi. Para pengurus duduk melingkar membaca tahlil. Lampu-lampu kuning menyala satu persatu, membuat halaman tua itu tampak hangat meski penuh duka. Azam berjalan sendirian ke serambi masjid kecil di ujung halaman. Disitulah ia biasa duduk bersama Ustaz Hamim setelah Isya. Kadang mereka bicara tentang hidup. Kadang hanya diam menatap langit. Kadang Ustaz Hamim membacakan catatan lama yang tidak dipahami Azam sepenuhnya, lalu berkata bahwa orang tidak perlu selalu lahir besar untuk dipakai Allah melakukan sesuatu yang besar. Malam itu, tempat itu terasa terlalu sunyi. Azam duduk di lantai serambi, satu lutut ditekuk, kedua tangannya saling menggenggam longgar. Di hadapannya halaman mulai gelap. Lampu masjid memantulkan warna kuning hangat pada tiang-tiang kayu. Dari kejauhan terdengar suara doa para santri yang dibaca pelan. Semua terasa sangat akrab, sangat dekat, dan justru karena itu membuat kehilangan terasa lebih besar. Langkah kaki Vanessa terdengar pelan dari belakang. Azam tahu itu dia, bahkan sebelum perempuan itu mengucap apapun. Entah karena langkahnya berbeda, atau karena sejak beberapa hari lalu kehadiran Vanessa sudah terlalu mudah dikenali oleh dadanya sendiri. Vanessa berhenti tidak jauh dari tiang serambi. Suaranya pelan. Tidak seperti suara direktur yang biasa memberi keputusan. Lebih seperti seseorang yang takut kalimat pertamanya salah. Azam tidak langsung menoleh. Iya, Bu. Vanessa berdiri beberapa detik, lalu akhirnya duduk tak jauh darinya. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Jarak yang sopan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa malam itu ia tidak datang sebagai atasan. Beberapa saat mereka diam. Angin lewat membawa bau tanah, dedaunan, dan sisa air dari tempat wudhu. Lampu kuning kecil di pojok serambi berayun lembut. Akhirnya Azam bicara lebih dulu. Saya datang ke hidup ibu cuma sebagai tukang pel. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya membuat Vanessa menahan napas. Azam menatap halaman gelap di depan. Saya pikir hidup saya akan tetap begitu. Kerja malam. Kirim uang ke pesantren. Jaga Abah. Tidak lebih. Vanessa mendengarkan tanpa menyela. Tapi setelah masuk ke gedung itu, Azam tersenyum tipis, pahit. Satu persatu semua yang saya sembunyikan justru terbuka. Vanessa menunduk sebentar. Dan semua yang saya punya justru terasa tidak berarti setelah tahu siapa yang selama ini saya butuhkan. Kali ini Azam menoleh. Di wajah Vanessa tidak ada lagi benteng yang biasa ia pakai. Tidak ada dingin. Tidak ada jarak mahal. Hanya perempuan yang sangat lelah, sangat jujur, dan terlambat memahami betapa dalamnya arti kehadiran seseorang yang tidak datang membawa kepentingan. Saya tidak tahu masa depan saya bagaimana, Bu, kata Azam pelan. Nama ayah saya baru saya tahu. Orang yang besarkan saya baru saja pergi. Dan semua yang saya sentuh rasanya seperti membuka luka.
Vanessa menatapnya lurus. Matanya masih basah, tapi kini lebih tenang. Saya juga tidak tahu. Azam diam. Tapi kalau kamu izinkan, lanjut Vanessa, saya ingin berjalan di masa depan itu bersama kamu. Kalimat itu tidak meledak. Tidak dibungkus kata-kata indah. Justru karena polos dan jujur, kalimat itu terasa jauh lebih dalam. Azam menunduk lagi. Ia tidak menjawab cepat. Bukan karena tidak mengerti. Tapi karena bagi orang seperti dirinya, kalimat seperti itu tidak bisa diterima hanya dengan rasa suka. Ia harus lewat luka, tanggung jawab, dan niat yang bersih. Di halaman, suara beberapa santri kecil terdengar masih membaca doa untuk Ustaz Hamim. Lampu-lampu pesantren menyala hangat. Malam turun perlahan seperti ingin memberi mereka waktu. Vanessa menarik napas pelan. Kamu menyelamatkan proyek saya? Ya, katanya. Tapi itu bukan yang paling besar. Azam mengangkat mata. Kamu menyelamatkan saya? Lanjut Vanessa, suaranya nyaris berbisik. Dari hidup yang selama ini penuh orang palsu. Air mata yang tadi sempat berhenti kembali turun di pipi Vanessa. Tidak deras. Tidak dramatis. Hanya cukup untuk membuat Azam sadar bahwa perempuan di hadapannya tidak sedang bicara demi menenangkan luka sesaat. Ia sedang meletakkan hatinya di tempat yang tidak biasa ia buka untuk siapapun. Azam menatap tangannya sendiri. Lama. Lalu berkata pelan, saya tidak tahu saya pantas atau tidak berjalan di dekat ibu. Vanessa menggeleng kecil. Saya sudah terlalu lama dikelilingi orang-orang yang pantas di atas kertas. Tapi tidak satu pun dari mereka datang dengan hati sebersih kamu. Azam menutup mata sebentar. Ia teringat Ustaz Hamim. Teringat kalimat terakhir lelaki tua itu, jangan kehilangan hatimu. Pelan-pelan, beban di dadanya tidak hilang, tapi seperti menemukan tempat untuk beristirahat sebentar. Beberapa minggu setelah malam itu, hidup mereka tidak mendadak menjadi mudah. Justru banyak hal besar harus dibereskan. Vanessa membongkar semua jejak Adrian sampai ke akar. Dengan dukungan dokumen yang sudah diamankan Risa dan beberapa pihak yang akhirnya berani bicara, kejahatan lama itu satu persatu terbuka. Nama Farid Mahendra dibersihkan. Laporan lama yang dulu dikubur dihidupkan kembali. Dewan direksi tidak bisa lagi menutup mata. Adrian kehilangan posisi, pengaruh, dan perlindungan yang selama ini membuatnya merasa kebal. Tetapi Vanessa tidak berhenti pada itu. Sebagian keuntungan awal proyek 3 triliun, yang akhirnya resmi berjalan setelah investor menandatangani kelanjutan kerjasama, ia alihkan ke Yayasan Pendidikan dan Pemulihan Nama korban-korban yang dulu disingkirkan. Salah satu yang pertama ia datangi tentu saja pesantren tempat Azam tumbuh. Bukan sebagai aksi pencitraan. Bukan dengan konferensi pers besar. Tapi dengan langkah yang lebih tenang, lebih diam, dan lebih tulus. Pesantren itu mulai berubah. Atap yang bocor diperbaiki. Ruang belajar dicat ulang. Rak kitab diperbarui. Klinik kecil dibangun untuk warga sekitar dan santri. Beasiswa dibuka untuk anak-anak yang selama ini hampir putus sekolah. Tidak semuanya mewah. Tapi semuanya terasa seperti napas baru yang selama ini tertahan. Azam tidak berubah menjadi orang lain. Itulah yang paling membuat Vanessa tenang. Ia tetap bangun pagi. Tetap membantu di dapur. Tetap ikut mengajar santri kecil mengaji. Tetap menunduk saat menyapa orang tua. Tetap lebih nyaman duduk di lantai daripada kursi mahal. Dan tetap menjaga dirinya agar ilmu, luka, dan cinta yang datang ke hidupnya tidak membuatnya tinggi hati. Vanessa sendiri perlahan belajar menjadi bagian dari dunia Azam. Ia datang tanpa rombongan besar. Duduk bersama ibu-ibu dapur. Mendengar hafalan santri kecil yang sering salah lalu tertawa malu. Berbicara dengan pengurus tentang kebutuhan sederhana yang dulu tak pernah ia lihat dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan damai yang tidak dibeli dengan angka. Suatu sore, ketika renovasi aula pesantren hampir selesai, cahaya matahari masuk dari jendela dan jatuh lembut di lantai baru yang masih bersih. Marl, Vanessa berdiri memandangi dinding yang baru dicat. Wajahnya lelah tapi tenang. Azam datang dari belakang membawa 2 gelas teh hangat. Capek? Tanya Azam. Vanessa menerima gelas itu. Tangannya menyentuh jari Azam sekejap, lalu ia tersenyum kecil. Sedikit. Kalau capek, duduk dulu. Vanessa menatapnya. Kalimat itu sederhana sekali. Tapi di hatinya, itu terdengar seperti rumah. Dulu cuma ayah saya yang pernah bilang begitu, ucapnya pelan. Azam berdiri di sampingnya,
menatap cahaya senja yang sama. Sekarang ada saya. Vanessa menunduk sambil tersenyum, dan untuk sesaat matanya kembali panas. Pernikahan mereka akhirnya tidak diadakan di hotel mewah. Bukan di ballroom. Bukan di gedung kaca yang dulu mempertemukan mereka dalam 3 menit paling gila itu. Justru Vanessa sendiri yang meminta akad dilangsungkan di halaman pesantren, di bawah pohon tua yang selama ini menyaksikan hidup Azzam dari kecil. Hari itu langit cerah. Anak-anak santri menghias halaman dengan kertas buatan tangan dan bunga sederhana. Karpet digelar rapi. Kursi-kursi plastik dibersihkan sampai mengilap. Para pengurus mondar-mandir dengan wajah haru yang tak selesai-selesai. Ibu-ibu dapur memasak dari pagi. Tidak ada dekorasi yang berlebihan, tapi justru itu yang membuat suasananya lebih indah. Azzam duduk di depan penghulu dengan pakaian putih sederhana, peci hitam, dan wajah yang tenang meski jemarinya sempat dingin. Vanessa datang dengan pakaian anggun warna lembut, jauh dari glamor, tetapi justru tampak lebih cantik karena kelembutan yang kini hidup jelas di wajahnya. Saat ijab kabul terucap, halaman pesantren itu seperti dihentikan sejenak oleh Allah. Lalu pecah oleh tangis, senyum, takbir, dan doa-doa yang mengalir begitu jujur dari banyak mulut sekaligus. Beberapa orang yang dulu meremehkan Azzam hanya bisa menunduk. Para santri kecil bersorak gembira. Risa diam-diam mengusap matanya sendiri. Dan di antara semua itu, Azzam serta Vanessa saling menatap dengan kesadaran yang sama. Jalan panjang dan mustahil itu akhirnya sampai ke rumah. Setelah menikah, hidup mereka tetap tidak berubah menjadi dongeng yang sempurna. Masih ada urusan hukum. Masih ada tanggung jawab besar di perusahaan. Masih ada luka yang tidak sembuh dalam semalam. Masih ada hari-hari ketika Azzam terbangun dan mendadak merasa rindu pada Ustaz Hamim begitu kuat sampai dadanya sesak. Masih ada malam ketika Vanessa duduk diam menatap berkas lama ayahnya dan bertanya-tanya berapa banyak tahun yang hilang karena orang-orang yang salah. Namun kini semuanya dijalani berdua. Di satu pagi, Vanessa bisa berangkat ke rapat besar lalu sore harinya pulang ke pesantren dan membantu membagikan makanan untuk santri. Di malam lain, Azzam bisa duduk menemaninya membaca arsip dan mengingatkan pelan. Istirahat dulu. Keduanya saling menjaga, bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan hal-hal yang sederhana dan terus-menerus. Suatu malam, setelah semua tamu syukuran kecil pulang, mereka duduk di serambi masjid tempat dulu Vanessa mengucapkan kalimat paling jujur dalam hidupnya. Lampu kuning temaram menggantung di atas mereka. Udara malam sejuk. Suara jangkrik terdengar dari kebun samping. Daun-daun bergerak pelan. Pesantren sudah tenang. Dari kejauhan, samar-samar terdengar 2 santri kecil masih bercakap sebelum tidur. Vanessa menyandarkan punggungnya ke tiang kayu. Masih terasa aneh, katanya pelan. Azzam yang duduk di samping menoleh. Apa? Dulu saya pikir hidup saya bakal habis di ruang rapat, angka, dan orang-orang yang selalu punya maksud. Ia tersenyum tipis. Sekarang saya duduk di serambi masjid ditemani mantan tukang pel yang bikin hidup saya berantakan dan justru jadi rapi. Azzam tertawa kecil, nyaris tak terdengar. Kalau malam itu saya diam saja, katanya, mungkin semua ini tidak kejadian. Vanessa menggeleng. Bukan. Kalau waktu itu hati kita tidak sama-sama dibuka Allah, 3 menit itu juga tidak akan berarti apa-apa. Mereka diam. Di atas mereka, langit tampak sederhana dan dalam. Tidak ada gedung tinggi. Tidak ada layar besar. Tidak ada proyek triliunan yang menekan napas. Hanya malam, doa yang tertinggal di dinding pesantren, dan 2 orang yang akhirnya duduk tanpa harus pura-pura jadi siapapun. Azzam menoleh pada Vanessa. Yang paling mustahil malam itu ternyata bukan menyelamatkan proyek. Vanessa menatapnya balik. Lalu, Azzam tersenyum tipis. Menemukan hati yang tidak bisa dibeli apapun. Vanessa ikut tersenyum, lalu menunduk malu seperti perempuan biasa, bukan miliarder yang dulu membuat seluruh lantai kantor gemetar. Malam itu, di serambi masjid kecil, Azzam akhirnya paham satu hal. Takdir kadang datang bukan lewat pintu besar yang megah. Kadang ia datang lewat 3 menit yang nyaris diabaikan, lewat layar yang salah, lewat luka yang dibuka paksa, lewat kehilangan yang sangat menyakitkan, lalu diam-diam berubah menjadi jalan pulang. Dan Vanessa tahu, dari semua hal yang berhasil diselamatkan dalam hidupnya, proyek 3 triliun itu tetap bukan yang terbesar. Yang terbesar adalah ketika seorang santri miskin yang datang sebagai tukang pel malam memilih tetap tinggal, lalu mengajarinya bahwa hati yang tulus selalu lebih mahal daripada apapun yang pernah ia miliki.